Terima kasih Gusmar, ya. Jadi saudaraku, kita anggap ini hiburan ajalah, kita anggap lucu-lucu ajalah, tapi mudah-mudahan ada hikmah. Jadi sering kita bilang, edukasi dan rekreasi. Saudara, berikutnya akan saya sampaikan lagi, akan membikin, kubu Rizik Syihab tambah frustasi ini. Jadi 02 udah nggak akan tergoyahkan. Jadi 01 dan kubu 03 harusnya menyadarilah ya ini hanya untuk dagelan politik ya, lawakan aja. Kita ingat bagaimana Pak Ganjar itu ya minta supaya suara 02 dinolkan. Lalu Mas Gibran merespon itu dengan bilang, "Lawakan aja itu." Kan lucu. Bagaimana kok bisa suara 02 diminta untuk dinolkan gitu loh. Lalu bagaimana suara 98 jutaan kurang lebih itu yang memilih Pak Prabowo itu mau dikemanain gitu loh. Kalian yang merasa di dalam TPS memilih Pak Prabowo, bagaimana perasaan Anda ketika ada salah satu cawapres ya, yaitu Pak Ganjar bilang supaya suaranya dinolkan dari suara Pak Prabowo Gibran, kan nggak masuk akal. Ya nggak mungkin lah seluruh Indonesia nggak ada yang milih Pak Prabowo. Kok permintaannya nggak masuk akal, ini orang-orang yang frustasi kali itu ya. Kita lanjut pada video berikutnya ya, ini menarik sekali. Bagaimana ini membuat para keturunan imigran Yaman tambah frustasi ini saya yakin ini ya. Soalkan angka. Angka tidak ada guna. Kita sekarang mempersoalkan prosedur yang lebih penting. Angka itu sudah didesain dari awal. Hei, angka itu bukan hanya sekedar angka. Satu angka, satu suara masyarakat. Anda itu gimana sih? Dan ini kemudian diskakmat oleh Otto Hasibuan. Coba kita dengarkan sama-sama. Mingkem dia kan pada akhirnya. Kami bisa berdalil dia. Lebih ke frustasi kata Otto Hasibuan tuh. Mereka itu lebih ke frustasi. Melampiaskan amarahnya di gedung Mahkamah Konstitusi. Nggak peduli hasilnya karena hasilnya nggak mungkin merubah apapun. Tapi mereka luapkan kemarahan itu di Mahkamah Konstitusi. Ini nampar banget sih sebetulnya. Skakmat loh. Kita justru mempersoalkan aspek yang lebih mendasar, yaitu aspek etika, aspek prinsip, dan aspek prosedur. Itu jauh lebih penting untuk dilihat, jauh lebih penting untuk dipersoalkan, ketimbang mempersoalkan angka-angka yang sudah kita prediksi sejak awal. Ini menjadi bagian dari abuse of power. Luar biasa ini, lanjut. Abuse of power yang TSM itu tadi tidak realistis. Pemilu belum dimulai, mereka sudah bicara tentang hasil kok. 01 akan dapat 25 sekian, 02 akan dapat di atas 50%, bahkan 57%. 03 akan dapat 17%. Untuk apa mempersoalkan sesuatu yang memang sejak awal sudah didesain ke sana? Jadi tidak masuk akal gitu ya. Jauh lebih penting untuk menyoal itu, karena itu yang kontributif bagi pembangunan bangsa, pembangunan demokrasi kita ke depan. Saya membayangkan kalau MK mengambil langkah tepat dengan menerima permohonan ini, maka ke depan tidak ada lagi calon, baik anggota DPR, calon anggota DPR, DPRD, DPD, calon presiden yang mau bermain-main dengan prosedur. Jadi hasil itu adalah hasil dari prosedur, angka-angka itu. Untuk apa mempersoalkan angka? Kita jauh lebih penting mempersoalkan prosedur. Sekali lagi, pengadilan itu, apapun pengadilannya, pengadilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, pengadilan di bawah Mahkamah Konstitusi, bukan sekedar untuk mengakhiri sengketa. Ini yang penting saya tekankan. Bukan hanya untuk mengakhiri kasus yang diperhadapkan di meja hijau mereka, tapi kontribusi bagi pembangunan bangsa, bagi tertib sosial, bagi kehidupan bangsa yang panjang. Saya lihat kalau di pernyataan tadi rekan saya Pak Parman tadi, Pak Parman, ini kelihatannya gugatan ini gugatan yang mengharapkan yang tidak mungkin nih kelihatannya. Karena dia tidak mempersoalkan, dia mengatakan bahwa pengadilan itu tidak saja hanya menyelesaikan sengketa. Ya kalau kita tidak ingin menyelesaikan sengketa, tapi pergi ke pengadilan, lantas untuk apa? Ya kan?
Apakah dengan maksudnya bahwa hanya menggunakan pengadilan atau Mahkamah Konstitusi sebagai panggung politik? Apakah memang menggunakan pengadilan ini sebagai sarana untuk mengungkapkan ketidakpuasan? Kan tidak begitu kan? Saya sebagai lawyer selalu terikat kepada aturan hukum yang berlaku. Kalau saya ke pengadilan, maka saya harus taat kepada hukum acara. Hukum acara bagaimana harus kita jalankan. Nah, contoh umpamanya, kalau ada orang mencuri mobil, terus lapor ke Mahkamah Agung, ya pasti Mahkamah Agung bilang, ya jangan ke saya dong. Ya, itu kamu pergi ke polisi, Mahkamah Agung ngurusin itu. Dan sama dengan kasus ini juga, gitu loh. Kan dia bilang ada abuse of power. Kemudian dibilang ada pelanggaran-pelanggaran, ya kan. Umpamanya ada juga nepotisme. Kok ada nepotisme, ada pelanggaran, perginya ke Mahkamah Konstitusi. Pasti Mahkamah Konstitusi bilang, ya kamu pergi ke Bawaslu. Kan sudah aturannya, gitu loh. Jadi kalau kita lompat-lompat, ini namanya kita kena berat hukum, gitu loh. Itu namanya semacam perbuatan yang frustrasi bahwa nggak mau tahu lah pokoknya hasilnya apa, pokoknya gue sampaikan, gue teriak, gue sampaikan apa yang gue mau, kira-kira gitu. Nah itu adalah, saya pikir sikap yang tidak tepat gitu loh. Lantas juga tadi saya mendengar juga di sana itu dibilang bahwa ini adalah cara untuk mengedukasi demokrasi. Loh, ini kelihatannya kan mau dibawa kasus ini sebagai perkara demokrasi. Ini bukan perkara demokrasi. Ini perkara sengketa. Kalau ada sengketa, harus diselesaikan sengketanya. Oleh siapa? Oleh hakim yang berwenang. Nah, kalau hakimnya tidak berwenang, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang, nggak mungkin dia mau memeriksa perkara itu nanti. Ya kan? Dia kan bilang, saya nggak berwenang. Jadi kalau umpamanya 03 mengatakan ada abuse of power, ada nepotisme, sebagainya, itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa itu. Itu kewenangan Bawaslu. Jadi sangat salah gitu loh. Jadi terkesan bahwa ini seakan-akan tidak ingin mendapatkan suatu hasil, tapi pokoknya ngomong kan gitu kira-kira gitu kan. Kalau ingin mendapatkan hasil, maka harus diperoleh hukum acara. Nah kita sepakati dulu hukum acaranya kayak apa. Kalau ada, saya mau tanya dulu ya. Kalau ada sengketa administratif mengenai pelanggaran perkara, hukum acaranya gimana? Kan tegas menyatakan pasal 475 Undang-Undang Pemilu mengatakan kalau ada sengketa soal perhitungan suara itu ke MK. Kemudian diatur juga dalam undang-undang kalau ada mengenai soal sengketa mengenai soal pelanggaran administratif, nepotisme dan abuse of power itu kepada Bawaslu. Lantas Anda menggunakan hukum acara yang mana sehingga datang ke MK gitu loh. Oke, jelas itu skakmat saudara. Jalurnya udah beda, tracknya udah beda. Dan geli saya ketika dia mempersoalkan angka. Hati-hati. Ketika Anda mempersoalkan angka, Anda itu mempersoalkan suara. Ketika Anda mempersoalkan suara, Anda mempersoalkan kedaulatan rakyat. Satu angka, satu suara. Satu suara, satu masyarakat. Ente lecehkan seperti itu. Maksudnya gimana? Ini kekurang ajaran tim hukum Ganjar Pranowo yang semakin hari semakin gak logik cara berpikirnya. Kita juga yang bukan ahli hukum, kenapa angkanya tahu? Kan dari dulu survei sudah ngomong itu. Bukan didesain oleh kekuasaan. Tetapi faktanya masyarakat yang berbondong-bondong untuk memilih pasangan 02. Gimana sih? Bukan desain kekuasaan. Saya memilih 02 bukan bagian daripada desain kekuasaan. Tapi ada harapan penuh kepada 02 untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan saya yakin banyak orang yang pemikirannya sama seperti saya. Bukan bagian daripada desain kekuasaan. Menggelikan memang kelompok imigran ini ya. Mau berkuasa, kalah, frustasi, bikin gaduh. Menggelikan sekali ketika mereka mempersoalkan angka. Karena mempersoalkan suara. Mempersoalkan masyarakat.
mempersoalkan pula kedaulatan masyarakat. Tepat itu tuh, Otto Hasibuan mengatakan mereka-mereka sedang frustasi, melampiaskan amarahnya, melampiaskan kekecewaannya, melampiaskan emosinya di ruang gedung Mahkamah Konstitusi. Meskipun hasilnya bakal nggak merubah apapun. Mereka mempersoalkan prosedur. Di awal ketika pencawapresan Gibran, kan gila itu namanya. Proses itu sudah berlalu. Mereka sudah menikmati itu semua. Proses perdebatan yang disediakan oleh KPU juga sudah berlalu. Mereka menikmati itu semua. Lalu sekarang setelah hasilnya tahu mereka kalah, mereka mempersoalkan itu. Itu kan goblok itu namanya. Satu kali lagi saya katakan, itu namanya goblok. Masyarakat awam juga paham itu. Mau bagaimana sesuatu yang sudah lampau lalu dipersoalkan. Nasi sudah menjadi bubur, bos. Kenapa nggak sedari dulu? Kan bayangan Anda akan menikmati kemenangan karena persoalan proses Gibran ini kan. Bayangannya kan itu, ternyata kan kebalik. Anda bisa menciptakan isu macam-macam ketika proses Gibran ini yang dianggap bermasalah. Tapi faktanya enggak. Masalahnya kan di sini, Anda punya harapan lebih ketika Gibran menjadi cawapres Prabowo, masyarakat tidak akan memilihnya karena prosesnya dianggap melanggar etik moral, utak etik moral, kan itu kan. Tapi faktanya enggak. Masyarakat tetap memilih dia kok. 02 kok. Dan saya yakin masyarakat, kita ngomong masyarakat, ya iyalah masyarakat mayoritas. Jadi menurut masyarakat mayoritas, ya, itu Mas Gibran dalam proses pencalonannya beliau itu tidak melanggar etik, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh MK menurut masyarakat tidak ada persoalan, ya. Malah bangsa ini memang butuh pemimpin yang muda juga ikut dilibatkan, ya. Buktinya apa? Buktinya menang. Ada 98 juta orang lebih, kurang lebih seperti itu. Iya kan? Luar biasa ya Gus Ropik Muhsin ini ya. Masyarakat mayoritas. Urusan moral dan etik, kalau mau diperbanding-bandingkan, siapa yang lebih tidak bermoral dan tidak punya etika? Ya, coba kalian bertanya dalam hati masing-masing, nurani masing-masing tanyakan. Coba bandingkan siapa yang lebih tidak beretika, siapa yang lebih tidak bermoral kalau dibandingkan oleh kelompok-kelompok oknum-oknum yang suka bikin gaduh, provokasi, ngaku keturunan Rasulullah, ngaku ceramah pengajian agama, tapi isinya provokasi. Bahkan ada ya, kapan hari Rizik Syihab juga gitu, ngajak-ngajak berontak. Coba bayangkan. Pakai logika akal sehat kita. Iya kan? Nah, kita lanjut ya. Mana tadi ini dia? Moral dan tidak punya etika. Sebel saya ketika ada politisi mengatakan moral etik, moral etik, moral etik. Ketika kita cek, ketika kita periksa moral dan etiknya, rusak juga. Bahkan ada tokoh ya yang diduga melakukan korupsi. Ya. Coba gimana coba? Gratifikasi coba gimana itu? Anies mempersoalkan moral dan etik. Ketika kita cek moral Anies dan etik Anies juga rusak. Ganjar mempersoalkan moral dan etik. Ketika kita cek, ketika kita periksa, moral dan etiknya rusak juga. Ini yang membuat kita jengkel. Orang yang tidak bermoral berbicara moral. Orang yang tidak punya etika berbicara etik. Apalagi dalam urusan politik. Siapa sih yang mengedepankan moral dan etik di dalam berpolitik? Semuanya juga disandarkan pada kepentingan, dan ente jangan bodoh-bodohi kita sebagai masyarakat, kita paham kok. Ibu Irma, politisi Nasdem itu yang paling jujur tuh.
Siapa gerak langkahnya yang disandarkan pada moral dan etik? Politisi itu siapa sih? Sok bermoral dan beretik. Semuanya disandarkan pada kepentingan, bos. Dan kita paham itu. Jangan bodoh-bodohi kita. Jangan minteri kita lagi. Gak bakalan bisa. Informasi itu sudah sangat luas kita bisa dapatkan di media sosial. Tentang maksud dan tujuan kalian itu. Yang semuanya disandarkan pada kepentingan capres-cawapresnya yang didukung masing-masing. Bukan disandarkan benar-benar pada moral dan etik ketika mereka ngomong moral dan etik. Bukan. Tapi disandarkan pada kemenangan capres atau cawapres yang dia dukung. Dan itu mengganggu moral dan etika publik yang sesungguhnya. Itu. Ya, hati-hati. Jangan main-main dengan angka, jangan main-main dengan suara, jangan main-main dengan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Muksin, ya Gus Ropek Muksin. Video terakhir saudaraku dari Pak SBY ya, yang memberikan hadiah lukisan kepada Pak Prabowo. Wow, luar biasa ini ya. Ini kita simak videonya ya. Mana tadi? Itu udah saya siapin ya. Artinya ini dia. Kuat dan kokoh laksana batu. Ini dia ya, lukisannya Pak SBY. Kuat dan kokoh laksana batu. Wah, menggambarkan Pak Prabowo ini. Ya ini baru bagus ya, nggak seperti kubu sebelah tuh. Ada Habib yang kirimkan kafan kapan hari kepada Pak Prabowo. Harusnya kan hadiah semacam ini. Penuh filosofi ya, penuh edukasi dan makna. Standing firm like rocks. Artinya kuat dan kokoh laksana batu. Batu di tengah samudra. SBY beri Prabowo hadiah lukisan batu karang diterpa ombak, punya makna mendalam. Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai, MTP, Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, menghadiahi Capres pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto berupa lukisan. Lukisan bergambar pemandangan batu karang diterpa deburan ombak laut itu diberikan SBY saat acara silaturahmi sekaligus buka puasa bersama Partai Demokrat bersama Prabowo. SBY lantas bercerita soal sejarah dirinya menggambar lukisan itu, di mana dikerjakannya sendiri dalam waktu singkat. Setelah menjelaskan sejarah perihal pembuatan lukisan itu, SBY lantas membocorkan terkait dengan judul dari lukisannya tersebut. Kata SBY, lukisan itu diberi nama Standing Firm Like Rocks yang menggambarkan tegaknya batu karang yang diterjang deburan ombak. Ini hari yang penting. Saya ingin mempersembahkan sesuatu kepada beliau. Dalam kapasitas sebagai sama-sama prajurit dan patriot dari satu alma mater. Di seluruh dunia hanya ada satu, yaitu di Indonesia. Taruna Akademi Militer satu angkatan yang kemudian menjadi pemimpin bangsa. Kami bangga, kami bersyukur dan semoga Pak Prabowo akan menjadi presiden yang sukses memimpin kita semua. Yang ingin saya sampaikan, lukisan yang ini ada sejarahnya. Semula acara ini dilaksanakan besok. Kemarin saya baru melukis selama 5 jam dengan harapan masih ada 2 hari, ternyata dipercepat. Tadi habis subuh, habis sahur, habis sholat, saya langsung menuju studio selama 5 jam saya tuntaskan. Ini 10 jam Pak Prabowo untuk Bapak tercinta. Saya beri judul, dengarkan judulnya, Standing Firm Like Rocks. Artinya,
kuat dan kokoh laksana batu, batu di tengah samudra. Ini Pak Prabowo, keyakinan saya atas pemimpin kita mendatang, atas harapan saya dan juga doa kita semua agar Pak Prabowo kokoh, kuat seperti batu karang ini, memajukan Indonesia, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menegakkan hukum dan keadilan, dan tugas-tugas lain yang diemban oleh beliau nanti. Semoga berkenan. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Pak SBY, terima kasih Pak SBY yang sudah memberi contoh ke masyarakat ya. Jangan seperti Om Habib yang kapan hari viral ngasih hadiah kok hadiah kain kafan gitu loh. Ya. Enggak malah dipuji-puji oleh masyarakat, itu menuai cibiran. Jadi saudaraku, itu yang kita bisa sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur kalian semuanya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan, kesalahan ya. Kita akan live lagi, sebentar lagi kita jeda rehat sebentar ya. Nanti akan live di channel Tanda Kejadian dengan tema yang berbeda, dengan informasi-informasi yang mudah-mudahan menghibur dan memberikan nilai hikmah dan edukasi kepada kalian semuanya ya. Jangan lupa bagi yang belum menekan subscribe, tolong ditekan subscribe, like, dan tanda lonceng. Kemudian bagikan video ini seluas-luasnya, mudah-mudahan memberikan manfaat ya. Yang belum tahu tentang channel Tanda Kejadian yang nanti kita akan live di situ, tolong diketik aja di kolom pencarian YouTube, di situ ketik aja Tanda Kejadian, nanti muncul. Nah, kalian subscribe, kalian tekan tanda lonceng supaya nanti ketika kita live ada konten baru kalian mendapatkan notifikasi ya kan. Oke, itu aja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kekhilafan, kesalahan ya. Kita jaga persatuan, persaudaraan. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun tetapi untuk mengedukasi, dan kita tahu betul tadi banyak sekali ilmu yang disampaikan oleh para ahli-ahli tata negara, kebenaran-kebenaran, fakta-fakta ya kan. Mudah-mudahan memberikan nilai edukasi dan edukasi. Salam persaudaraan. Salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 45, dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!